diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara fungsi mengerjakan ibadah sunnah itu akan menempel bolongnya ibadah kita semuanya. Kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita maka bisa dilengkapi, disempurnakan dengan ibadah sunnah kita, sehingga kita tetap mengerjakan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari kisah tadi adalah yaitu tatkala seorang itu harus menyibukkan dirinya dengan hal yang paling penting. Setelah itu baru yang penting atau yang biasa. Namun yang paling penting itulah yang harus didahulukan. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam bab materi, yaitu tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu sangat banyak, yang mana para ulama secara umum membagi menjadi dua, tanda kecil dan tanda besar. Yaitu tanda kiamat kecil, maksudnya di sini tandanya yang kecil, dan juga tanda kiamat besar, maksudnya tanda-tanda yang besar untuk menunjukkan datangnya hari kiamat. Adapun tanda-tanda yang besar ini semuanya belum ada. Yang namanya besar di sini yang benar-benar mendekati hari kiamat kelak. Adapun tanda-tanda yang kecil ini juga terbagi menjadi tiga. Ada tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ada tanda-tanda kiamat atau tanda kecil dari kiamat yang sudah terjadi dan akan terus terjadi sampai datangnya hari kiamat nanti. Namun juga ada tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kecil dari kiamat yang memang belum terjadi. Sehingga di sini yang akan kita bahas yang pertama tentu dari yang tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Itu sudah merupakan tanda datangnya hari kiamat. Hal ini berdasarkan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahatain." Diutusnya aku dan hari kiamat nanti kahatain, seperti hatain, yaitu antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Berarti ya di sini seolah-olah sudah tidak ada masa lagi. Artinya memang tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Rasulullah atau Nabi Muhammad menjadi nabi dan juga rasul itu sendiri sudah merupakan menjadi tanda hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa khatamun nabiyyin, saya ini adalah khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada nabi lagi. Dan ketika tidak ada nabi lagi berarti sudah selesai. Dan seluruh umat yang ada antara Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti itu semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu juga sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Kemudian berikutnya tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah terbelahnya bulan. Yaitu tatkala bulan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua, pecah seperti bola. Kalau bola pecah menjadi dua. Ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa ayyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat saat itu, yaitu hari kiamat sudah dekat. Wa syaqqal qamar, sedangkan bulan itu sudah terbelah, sudah terbagi menjadi dua, meskipun akhirnya alhamdulillah kembali lagi. Wa iyyara ayatan yu'ridu, seandainya mereka itu, yaitu orang-orang musyrik, itu melihat suatu ayah, suatu tanda kebesaran Allah, suatu mukjizat, mereka pun akan berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka akan mengatakan ini adalah sihrun, ini cuma sihir saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kejadian terbelahnya bulan ini merupakan permintaan dari orang-orang musyrikin sendiri. Tatkala ahli Mekah mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat, sebuah tanda untuk meyakinkan mereka bahwasanya Nabi Muhammad ini benar-benar seorang nabi. Maka terbelahlah bulan tersebut. Dan ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka semuanya yu'ridu, mereka semuanya berpaling. Artinya mereka itu ya sebenarnya tahu akan kebenaran Nabi Muhammad, namun karena hati mereka sudah ada hasad, ada dengki dan yang lainnya, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua orang yang bisa melihat pada waktu itu semuanya melihat bahwasanya bulan itu memang benar-benar terbelah. Bahkan ceritakan bahwasanya secara teknologi ini pun juga sudah terbukti. Ketika NASA itu berhasil menfoto bulan, itu ada garis yang sepanjangnya itu ratusan kilometer di bulan. Seperti yang memang suatu yang baru terbelah kemudian digabungkan lagi. Yang ini pun mereka tidak bisa menjelaskan garis ini garis apa. Kalau sungai nggak ada airnya, namun kok gunung juga tidak terlalu tinggi, cuma seperti ada bekas apa terbelah. Bahkan juga diriwayatkan bahwasanya terbelahnya bulan ini itu menyebabkan raja di India itu masuk ke dalam agama Islam. Ya wallahu alam, artinya ini pun juga riwayat dari raja-raja India setelah itu. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu terlihat dari India sampai akhirnya raja tersebut langsung pergi ke kota Madinah. Ini dari mana sumbernya? Artinya secara kabar mereka memang sudah mengetahui, namun ketika melihat bulan itu terbelah sampai akhirnya langsung pergi langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan agama Islam. Namun sebelum sampai ke rumahnya itu sudah meninggal dunia di jalan, cuma memberikan wasiat kepada pengawalnya agar umatnya atau rakyatnya itu masuk ke dalam agama Islam. Sehingga secara umum di Asia pun yang banyak pengikut agama Islam itu India, Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya. Pakistan, Bangladesh kan dulu satu negara dengan India. Ya wa alam, itu merupakan kisah yang dibawakan oleh orang-orang di sekitaran India. Jadi itu bahwasanya bulan itu sudah terbelah dan ini merupakan mukjizat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Insyaqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada zaman Rasulullah bulan itu pernah terbelah menjadi dua. Firqatan fawqal jabal wa firqatan dunahu. Sebagian atau separuh dari bulan tersebut kelihatan di atas gunung, sedangkan separuhnya lagi berada di bawah gunung. Artinya kalau mungkin gunung di atasnya dan satunya itu di sisi bawah. Ini setengahnya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishhadu
Rasulullah pun berkata kepada para sahabat dan juga ahli Mekah tadi yang minta mukjizat. Nah sekarang saksikan, ini bulannya itu memang sudah benar terbelah. Maka kenapa kalian tidak mau beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu diantara tanda pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda yang lainnya yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Rasulullah meninggal itu sendiri juga sudah merupakan tanda hari kiamat, karena tidak ada nabi lagi setelah itu. Hal ini berdasarkan sabda beliau, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 di antara hari kiamat, atau yang akan mengawali hari kiamat. Di hadapan hari kiamat itu akan ada 6 perkara ini. Yang pertama adalah mauti, yaitu kematianku. Berarti meninggalnya Rasulullah ini merupakan tanda hari kiamat, tanda akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis atau Yerusalem, Al-Quds, Masjidil Aqsa, itu akan ditaklukkan meskipun bukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Summa mutan ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Kemudian yang ketiga adalah nanti akan terjadi banyak wabah penyakit. Ada yang mengatakan taun ataupun yang lainnya. Yang mana ini seperti penyakit yang suka menyerang hewan atau kambing di sini. Kaqu'asil ghanam, yaitu penyakit yang menyerang hewan ya tiba-tiba mati. Dan ini juga sudah terjadi, yaitu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga di daerah Syam, yang mana di sana ada sekitar 25 ribuan kaum muslimin yang meninggal dunia terkena wabah penyakit ini. Dan itu bukan waktu yang lama, artinya meninggal 25 ribuan orang itu meninggalnya langsung, artinya waktunya sangat berdekatan karena saking cepatnya penyakit tersebut untuk menyebar. Kemudian berikutnya, summa istifadul mali hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sakhitan. Yaitu melimpahnya harta, banyaknya harta, sehingga seorang pun ketika diberi yu'tar rajulu mi'ata dinar, diberi uang sebanyak 100 dinar, dia pun tidak mau menerimanya. 100 dinar itu berapa rupiah? Kalau 1 dinar itu kurang lebih 2 juta. Ya 2 juta lebih atau 2 juta lah, enaknya ngitung. Ini diberi 100 dinar. Berarti berapa juta? 200 juta. Di sini ada yang nolak? Insya Allah nggak ada ya. Apalagi kalau dikasih 1 juta saja nggak ada yang nolak, apalagi dikasih 200 juta. Lah kenapa kok di sini nolak? Ya karena saking kayanya dia. Artinya semuanya itu kaya, hartanya itu berlimpah, nggak butuh. Mungkin 200 juta ini sudah dianggap sedikit. Lah kalau orang itu banyak yang kaya, ya otomatis mencari mustahik itu juga sulit. Nyari orang untuk menerima zakat juga sulit. Padahal zakat fitrah itu nilainya ya kalau kita kan paling 30-an ribu. Nah ini dikasih 200 juta aja nggak ada yang nerima. Dan ini juga sudah pernah terjadi, yaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz.
Namun adapun yang dimaksud dalam hadis ini nanti akan ada lagi yang lebih kaya daripada masanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau dulu Umar bin Abdul Aziz memang mencari orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu sudah sulit. Karena semuanya makmur. Ya khalifahnya sendiri atau pemimpinnya sendiri sudah bagus, sudah adil dan yang lainnya, sehingga rakyatnya pun juga merasakan kemakmuran yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga untuk mencari penerima zakat itu sudah sulit. Sehingga di sini, namun di sini nanti insya Allah akan terjadi lagi. Tsumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Kemudian nanti akan terjadi sebuah fitnah, yang mana fitnah ini tidaklah meninggalkan bangsa Arab kecuali pasti akan memasukinya. Artinya fitnah ini saking banyaknya akan menimpa seluruh bangsa Arab. Namun kenapa kok dikhususkan bangsa Arab? Memang pertama kali fitnah yang muncul itu di bangsa Arab, yaitu kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itulah dibukanya fitnah yang pertama kali. Setelah beliau dikepung 20-an hari oleh orang-orang munafik, orang-orang Abdullah bin Saba, hasil provokasi dari intel-intelnya Yahudi. Abdullah bin Saba yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian mempengaruhi sebagian sahabat dan juga kaum muslimin pada waktu itu. Misalkan Utsman bin Affan, dia memimpin secara nepotisme dan yang lainnya, tidak berbuat adil dan yang lainnya. Nah, ini sampai akhirnya terbunuhnya Utsman bin Affan ini merupakan fitnah. Ya padahal apa yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu, ya tidak ada yang sengaja untuk memilih pejabat-pejabat itu dari keluarganya, dan sebagian itu pun juga sudah menjadi pejabat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atau bahkan khalifah itu semuanya masih ada hubungan keluarga semua. Setelah Rasulullah yang menjadi khalifah siapa? Abu Bakar. Apanya Rasulullah? Mertuanya, nepotisme. Kemudian yang kedua setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Apanya Abu Bakar? Masih keluarga enggak sama Abu Bakar? Ada hubungan keluarga enggak? Keduanya sama-sama mertuanya Rasulullah. Ya tidak hubungan secara langsung ya, karena pernikahan. Kemudian berikutnya yang menjadi pemimpin siapa lagi? Utsman. Apanya Rasulullah? Menantunya. Ini kalau dipikir semua khulafaur rasyidin nepotisme nanti. Artinya mereka dipilih itu bukan karena hubungan keluarganya, meskipun punya hubungan keluarga, namun dipilih karena apa? Kemampuannya. Begitu pula nanti setelah Utsman bin Affan yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Punya hubungan keluarga? Ya punya. Apanya Rasulullah? Ponakan. Ini dinasti juga. Namun dinasti di sini bukan karena dinastinya atau bukan karena nasabnya, karena memang kecakapan mereka dalam memimpin. Dan juga Rasulullah sendiri yang mengatakan mereka itu adalah para penghuni surga, termasuk 10 yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi fitnah-fitnah itu sebenarnya kalaupun mau dilawan itu juga sangat mudah. Ya namun karena pada waktu yang dilawan adalah Utsman bin Affan yang memang terkenal orangnya pemalu, sehingga beliau pun tidak mau melawan. Bahkan sahabat yang lainnya pun sudah punya usulan kepada Utsman bin Affan agar memerangi orang-orang yang demo tadi. Namun Utsman bin Affan tidak mau melakukannya. Jadi itu fitnah. Kemudian berikutnya, summa hudnatun takunu bainakum wa baina nabil asfar. Yaitu terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar, yaitu bangsa Romawi. Fayatunakum tahta thamanina ghayatan. Namun kemudian nanti bangsa Romawi ini mereka akan
melanggar perjanjian damai tersebut. Bahkan mereka akan mendatangi kalian dengan samanin ghayatan, yaitu dengan 80 kelompok besar pasukan. Artinya sudah ada perjanjian perdamaian. Namun mereka akan melanggarnya. Sehingga mereka pun justru akan membawa pasukan yang sangat besar. Tahta kulli ghayatin, setiap pasukan besar itu 12 alfan, akan membawa 12.000 pasukan. Jadi tadi ada 80 kelompok besar. Setiap satu dari 80 kelompok itu membawa 12.000 pasukan. Itu saking banyaknya pasukan nanti yang juga akan menyerang kaum muslimin. Ya meskipun walam itu secara zahirnya mereka langsung 80 kali 12.000, atau bisa jadi orang-orang kafir mereka saling ta'awun antara kafir yang lainnya, meskipun pusatnya di Romawi, kemudian minta bantuan yang di Amerika, kemudian di benua yang lainnya, sehingga itu semuanya nanti juga akan menghadapi kaum muslimin. Dan kemudian berikutnya, di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat, akan muncul api dari Hijaz. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibli bi Busra. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti akan keluar narun, yaitu api, min ardil Hijaz, dari daerah Hijaz, yaitu Madinah dan sekitarnya atau sekitar Madinah. Tudhi'u a'naqal ibil, yang mana cahaya yang keluar di sini akan menerangi leher-leher unta di Busra, daerah Syam. Jadi cahayanya ini keluarnya di Hijaz, tidak jauh dari Madinah, namun cahaya ini bisa dilihat di Busra. Kadang kalau kita melihat cahaya di sini, kok ada senterongan lampu. Ya cuma kita tahu kalau di sana itu ada pasar malam, biasanya kan seperti itu. Itu pun enggak jauh. Tapi ini yang terjadi ketika terjadi di Hijaz, nanti terjadi di Hijaz itu bisa terlihat di Busra, daerah Syam. Sehingga unta-unta pun kelihatan, sampai kelihatan leher-lehernya. Bukan hanya melihat terangnya saja, namun yang di bawah itu semuanya terlihat dengan jelas. Dan ini juga sudah terjadi, yaitu sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tatkala mensyarah hadis ini, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi menceritakan, kharajat fi zamanina narun bil Madinah. Pada zaman kami, masa kami, telah keluar api yang besar di kota Madinah. Sana arba'in wa khamsin wa sittimmi'ah, yaitu pada tahun 654. Jadi kejadian ini sudah terjadi pada tahun 654 Hijriah. Kalau sekarang 1439, ya kurang lebih 800-an tahun yang lalu itu sudah terjadi. Wa kanat narun azimatan jiddan, dan api ini merupakan api yang sangat besar. Min jambil Madinati Syarqiyyi, yang mana ini berasal dari arah timur kota Madinah. Wara al-Hurrah atau Al-Harrah, yang berada di belakang kota Harrah. Tawatarul ilmu biha inda jami' Syam, dan berita tentang munculnya api yang besar ini datang dengan cara mutawatir dari seluruh penduduk kota Syam.
Artinya yang bisa melihat leher-leher unta di Syam tadi itu banyak, bukan cuma 1-2 orang saja. Kalau 1-2 orang ya mungkin masih bisa diragukan. Namun ini yang melihat itu banyak. Apalagi dulu juga belum ada WhatsApp. Ayo nanti kita semuanya sepakat, nggak bisa. Jaraknya satu dengan yang lainnya jauh. Sedangkan di Syam ke kota Madinah itu jaraknya sekitar 1 bulan perjalanan naik unta. Ya dulu kan belum ada pesawat juga. Sehingga ketika datang satu-satu dari Syam ke kota Madinah, ketika ditanya apakah benar kejadian seperti ini, ternyata kebanyakan itu melihat, meskipun tempat mereka jauh antara satu dengan yang lainnya, yang penting sama-sama di Syam. Berarti tawatur. Wasairul buldan, seluruh negeri itu bisa melihatnya. Wa akhbarani man hadaraha min ahlil Madinah. Imam Nawawi pun juga mengatakan telah memberikan kabar kepadaku orang yang menghadirinya atau yang melihatnya dari kota Madinah. Jadi yang di Madinah memberikan kabar, yang di Syam juga memberikan kabar dengan waktu yang sama. Artinya berita yang disampaikan itu waktunya semuanya sama. Di tahun ini 654 itu memang benar-benar terjadi api yang sangat besar, yang mana cahayanya itu sampai ke Syam. Yang memang ini kalau sesuai dengan logika ya nggak akan bisa diterima. Namun ketika ini benar-benar terjadi, merupakan mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah SAW tatkala mengabarkan kepada kita tentang tanda-tandanya. Nah, kemudian berikutnya tanda-tanda kecil yang sudah terjadi namun juga akan terus terjadi. Bahkan ya sekarang juga terjadi, nanti juga masih akan terus terjadi. Yang pertama adalah seorang hamba melahirkan atau seorang budak melahirkan hasil dari tuannya. Hal ini sebagaimana hadis Jibril radhiyallahu atau alaihissalam ketika Rasulullah SAW ditanya tentang as-sa'ah, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang sa'ah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya kapan terjadinya hari kiamat tidaklah lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Kalau sebelumnya Rasulullah ditanya tentang Islam, iman, ihsan bisa jawab. Namun ketika ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah tidak menjawab karena memang Rasulullah itu tidak mengetahuinya. Maka malaikat Jibril pun bertanya tentang amaratiha, yaitu tentang tanda-tandanya. Maka diberitahukan antalidal amatu rabbataha, tatkala seorang budak itu melahirkan bayi dari hasil hubungannya dengan tuannya. Karena memang kalau terjadi perbudakan, maka majikan laki-laki itu boleh menggauli budak perempuannya dengan syarat budak perempuannya itu tidak memiliki suami. Ya memang mungkin budak wanita memiliki suami, ya mungkin sama-sama budak, maka tidak boleh kalau memiliki suami. Tapi kalau budak tersebut tidak memiliki suami, maka secara hukum itu diperbolehkan bagi tuannya untuk menggaulinya. Ya meskipun mungkin saat ini belum ada atau tidak ada perbudakan yang memang sudah dihapus, namun hukum perbudakan sendiri itu bukan berarti sudah tidak akan ada lagi. Bahkan bisa jadi nanti itu akan ada. Karena budak itu secara umum akan diperoleh setelah terjadinya peperangan dengan orang-orang kafir. Maka wanita-wanita mereka yang ditawan boleh dijadikan sebagai budak. Dan budak di sini tentu berbeda dengan pembantu atau khadimah ataupun rewang, istilah yang lainnya. Itu bukanlah budak. Para ulama ketika menjelaskan antalidal amatu rabbataha di sini, yaitu tatkala budak wanita melahirkan tuannya, itu memahami ada dua makna. Makna yang pertama adalah kiasan durhakanya seorang anak kepada orang tuanya.
Kenapa? Karena seorang wanita tadi yang asalnya budak, kemudian dia melahirkan dari hasil hubungannya dengan tuannya, maka anaknya itu akan menjadi merdeka. Nah, anak merdeka sedangkan ibunya dalam keadaan menjadi apa? Budak. Sehingga seolah-olah dia menganggap bahwasanya dia lebih utama dibandingkan dengan ibunya. Atau dalam hal yang lainnya, setiap orang meskipun sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min thalathin kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga nanti akan dibangkitkan, diutus dajjalun kadzabun, yaitu para pendusta. Dajjal di sini maksudnya dajjal pendusta, bukan dajjal yang di akhir zaman yang merupakan tanda besar dari kiamat. Namun di sini adalah orang yang mengaku sebagai nabi. Qaribun min thalathin, yang mana jumlah mereka itu mendekati 30. Kullum yas'umu annahu Rasulullah. Masing-masing dari mereka mengaku bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini sebagian sudah terjadi dan masih ada kemungkinan nanti akan terjadi lagi. Yang diawali dengan Musailamah al-Kadzab yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Kemudian juga berikutnya seorang wanita yang ngaku seorang nabi, yang akhirnya yang menikah dengan Musailamah. Ya sama-sama pendusta, itu kerjasama. Satunya menjadi ngaku nabi laki-laki, satunya ngaku menjadi nabi wanita. Sebenarnya alhamdulillah akhirnya ketika Musailamah meninggal dunia, wanita tadi taubat dan masuk lagi ke dalam agama Islam. Atau setelah itu muncul Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi, mentakwilkan ayat Al-Quran wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Itu dengan mengatakan Rasul itu bukan penutup, karena khatam di situ maknanya adalah cincin, cincinnya para nabi atau hiasannya para nabi. Kalau hiasannya berarti tidak menutup kemungkinan nanti akan ada nabi-nabi yang lainnya. Kalau di negara kita, siapa yang ngaku menjadi nabi? Lia Eden ngaku dapat wahyu dari Jibril dan yang lainnya. Nah, itu banyak. Nanti akan banyak yang ngaku menjadi seorang nabi. Dan ini memang benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, di antara tanda hari kiamat atau akhir zaman adalah diangkatnya ilmu dan disebarnya kebodohan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu atau hilangnya ilmu. Akan semakin sedikit orang yang mengetahui ilmu agama. Sedangkan kebodohan itu akan semakin tersebar. Sehingga banyaknya kebodohan, ilmunya dicabut, itu semuanya juga sudah kita rasakan bersama sekarang. Ya meskipun ya alhamdulillah kalau dari kalangan kita atau banyak kan sudah ada timbul untuk belajar menuntut ilmu syar'i. Namun kalau kita dibandingkan dengan keseluruhan manusia yang ada di muka bumi ini, maka orang-orang yang jahil itu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang berilmu. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lainnya, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu. Zaman itu saling berdekatan. Artinya sudah semakin cepat.
Kita itu kadang yang sudah berumur 50 tahun misalkan, perasaan baru kemarin muda, cuma sekarang kok sudah punya cucu misalkan, nggak kerasa saking cepatnya. Kemarin baru masuk kuliah, sekarang sudah wisuda misalkan, ya saking cepatnya. Mungkin kita sudah merasakan seperti itu. Apalagi kalau yang sudah sepuh tadi itu, dulu itu waktu masih mudanya kayaknya lama, tapi sekarang kok sudah merasa sudah tua misalkan, atau sudah sepuh. Yataqarrabuz zamanu wa yuqbadul ilmu wa tadharul fitan, dan nampak fitnah-fitnah. Wa yulqas suhu wa yakthurul hard, kebakhilan itu juga akan dilemparkan. Artinya yulqas suh akan dilemparkan ke dalam hati. Akan semakin banyak orang itu yang bakhil, yang pelit. Sedangkan al-harju itu juga akan semakin banyak, yaitu pembunuhan akan semakin banyak. Sehingga di sini yuqbadul ilmu, dihilangkannya ilmu itu merupakan di antara tanda-tanda hari kiamat. Meskipun bukan berarti dihilangkannya ilmu yaitu orang tiba-tiba langsung jadi bodoh semuanya misalkan, ya tidak. Atau ulama langsung hilang semua hafalannya. Namun dicabutkannya ilmu adalah dengan dicabutnya nyawa para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan langsung cabutan dari hati-hati hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu yaitu dengan mencabut nyawa para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai-sampai ketika para ulama tadi itu sudah meninggal dunia, maka tidak ada atau tidak tersisa lagi orang yang alim, atau akan semakin sedikit orang yang alim yang mengerti tentang ilmu agama, sehingga manusia pun akan menjadikan ru'usan juhalan fasu'ilu, menjadikan orang-orang yang bodoh itu untuk sebagai sumber fatwa, ditanya padahal nggak ngerti apa-apa. Yang penting penampilannya meyakinkan, hanya bermodal pernah ceramah di YouTube atau ceramah di Facebook, statusnya pasti nasihat semuanya, padahal nggak pernah belajar, sampai akhirnya dijadikan sebagai ahli ilmi atau dijadikan sebagai mufti. Maka ketika itu fa'aftau bighairi ilmin. Ya namanya orang kalau sudah diustadkan, mau ketika ditanya mau bilang saya nggak tahu kok sungkan. Semuanya sudah kadung nyebut ustad kok tidak jawab. Akhirnya jawab sekenanya saja, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka dari satu sisi sudah sesat karena dia tidak berpijak di atas ilmu. Yang kedua menyesatkan orang lain, sampai akhirnya menjadi dosa jariah. Setiap orang yang mengambil fatwanya dia akan mendapatkan dosa. Dan memang ini suatu kejadian yang memang benar-benar kita merasakan, karena saking mudahnya kita memperoleh informasi. Kita semuanya kalau masuk grup saja, misalkan di grup WhatsApp misalkan, ya grup dakwah atau grup apa namanya, meskipun di situ kadang ada ustadznya ataupun tidak, ketika ada satu orang yang bertanya, padahal yang ditanya itu ya ustadz yang ngawasi atau yang bimbing grup tersebut, tapi yang jawab siapa biasanya? Ya anggota grup semuanya. Ya meskipun terkadang setelah jawab, ya ini pendapat saya dari seorang yang awam misalkan. Ya kalau awam ya jangan jawab, kan seharusnya kan seperti itu. Artinya dibiarkan dulu, sabar. Meskipun cuma kopas, ini saya kasih linknya. Ketika dikasih link, yang tanya ngerti apa enggak, tambah bingung. Linknya panjang, ini yang menjawab pertanyaan saya itu yang mana? Tambah enggak paham. Justru akan menjadikan dia, bisa jadi akan menjadikan dia apa? Salah paham. Maksudnya ini tapi jawabnya ke sana. Ya ini juga tidak sedikit seperti itu.
Makanya kadang di grup seperti itu balapan antara orang awam untuk menjawab pertanyaan. Apalagi kalau yang bertanya itu juga kadang juga salah, tolong segera dijawab. Sudah repot ini. Akhirnya yang lainnya itu maunya ikut membantu tadi. Namun terkadang lebih banyak salahnya dibandingkan dengan benarnya. Berarti ini ketika menjadikan orang-orang yang juhalan, ru'usan juhalan, sebagai pemimpin itu orang-orang yang bodoh, maka hendaknya kita menghindari diri kita. Kita harus tahu posisi kita itu sebagai apa. Orang yang mengerti, alim, tahu dalil, atau kita sebagai penuntut ilmu, atau kita sebagai orang awam. Sehingga orang awam pun kewajiban dia ya memang bertanya. Namun bertanya pun juga kepada orang yang mengetahuinya. Kita harus beristihad. Jadi orang yang berawam itu juga boleh istihad. Istihadnya memilih ustadz yang mengerti, siapa yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan. Jadi jangan asal tanya juga. Sehingga ketika adanya orang yang berfatwa dengan salah tadi itu, ya tidak semata-mata yang salah orangnya, ya dia memang salah. Namun yang terkadang salah itu adalah orang yang bertanya. Ya sudah tahu di situ banyak orang yang nggak ngerti kok tetap ditanya. Seolah-olah kita memaksa dia untuk menjadi seorang ustadz juga. Kalau sudah seperti itu, ya semuanya ikut salah. Apalagi tadi sudah grup-grup WhatsApp itu sudah sangat mudahnya, sangat menyebarnya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawbi, hatta la yudra ma siyamun, wala salatun, wala nusukun, wala sadaqatun, wa yusra ala kitabillahi fi lailatin, fala yabqa fil ardi minhu ayatun." Islam ini akan hilang sebagaimana hilangnya hiasan pada pakaian. Fala yudra, maka tidak akan diketahui lagi apakah itu puasa, apa itu salat, apakah itu nusuk, kurban dan yang lainnya. Dan juga tidak tahu, atau nusuk di sini haji, wala sedekah, dan juga tidak diketahui apa itu sedekah. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, sehingga nanti tidak akan tersisa di muka bumi ini suatu ayat. Artinya sudah tidak ada yang mengerti Al-Quran, karena memang sudah diangkat ilmu tadi. Wa tabqa tawaifu minan nas, sehingga yang tersisa di muka bumi ini hanya sebagian kecil dari kelompok manusia. Siapakah itu? Asy-syaikhul kabir wal ajuz, hanya orang-orang yang sudah jadi kakek-kakek, karena tadi sudah banyak yang meninggal. Namun yang tersisa asy-syaikhul kabir, kakek-kakek dan juga nenek-nenek. Yaqulun, kemudian mereka berkata, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, kami mendapati dahulu nenek-nenek moyang kami itu, hanya kakek-kakek di situ sudah termasuk yang paling muda ya, karena sudah tidak memiliki banyak anak. Karena dulu kami mendapati nenek moyang kami itu mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah fanahnu naquluha, maka kami pun juga bisa mengucapkan. Kita diajari orang tua kami la ilaha illallah, kita pun juga bisa melakukannya. Faqala lahu Silah, maka Silah, ya seorang tabi'in di sini mengatakan, manukni anhum la ilaha illallah. La ilaha illallah di sini tidak akan bermanfaat bagi mereka, karena mereka tidak mengetahui, wahum la yadruna ma shalah, karena mereka tidak mengetahui apa itu salat, wala siyam, begitu pula dengan puasa, wala nusukun, tidak juga mengetahui haji, wala sedekah, mereka juga tidak tahu sedekah. Farada anhu Hudzaifah, akan tapi Hudzaifah mengingkari. Tadi Silah di sini mengatakan tidak akan bermanfaat la ilaha illallah mereka, karena mereka tidak mengetahui tentang sholat, tidak mengetahui puasa dan yang lainnya, ya karena saking awamnya tadi. Namun Hudzaifah mengingkari apa yang dikatakan Silah tadi. Tsumma raddadaha alaihi thalathan, bahkan Hudzaifah pun mengulangi sampai 3 kali. Kullu dzalika yuridu anhu, tsumma aqbala alaihi fi tsalitsah faqala ya Silah
nunjihim minan nar thalathan. Silah tadi itu tetap ngotot dengan pendapatnya. Ya ini tidak akan bermanfaat la ilaha illallah mereka, karena mereka tidak mengetahui sholat, tidak mengetahui puasa, tidak mengetahui haji dan yang lainnya. Namun Hudzaifah pun juga tetap mengingkari silah. Kalaupun engkau mengatakan tidak akan bermanfaat, maka kami akan menyelamatkan mereka dari api neraka, yaitu karena dengan la ilaha illallahnya tadi. Artinya ya meskipun mereka itu tidak mengerti sholat, tidak mengerti puasa, selama masih ada la ilaha illallah di dalam hati mereka, masih ada kemungkinan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Artinya tidak boleh kita memastikan tadi sebagaimana yang dikemukakan oleh tabi'in bernama Silah tadi. Namun intinya di sini secara wakil nanti akan ada orang yang sudah tidak faham tentang sholat, tentang puasa, itu akan benar-benar terjadi. Sehingga kalaupun kita sekarang ini lewat misalkan di sebagian kaum muslimin, sholat itu rukunnya apa saja yang membatalkan sholat, itu mereka akan bingung, menjawabnya tidak tahu. Meskipun dari satu sisi sholat itu wajib enggak, ya wajib, mereka masih meyakininya. Namun perincian hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, apa saja yang membatalkan sholat, itu banyak yang sudah tidak mengetahuinya. Dan ini pun sudah terjadi pada zaman sekarang ini. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti itu diucapkan di bumi ini Allah Allah. Artinya Allah itu tidak akan disebut lagi. Sudah sangat sedikitnya orang itu yang mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai menyebut Rabb mereka sudah kesulitan. Namun bukan berarti para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti itu orang tidak menyebut Allah, kita latihannya cuma baca Allah Allah saja. Jadi kalau mentalkin orang yang meninggal, jangan mentalkin Allah Allah saja. Karena sebagian kaum muslimin masih ada yang sampai sekarang pun mentalkin orang yang mau meninggal bukan la ilaha illallah, tapi dengan Allah Allah saja. Ya bilang Allah Allah saja. Meskipun ketika kenapa kok cuma Allah Allah saja? Ya nanti kalau la ilaha illallah cuma berhenti di la ilaha kan repot misalkan. Nanti malah mengingkari. Namun ternyata ya alhamdulillah kita belum pernah mendengar orang yang ketika ditalkin la ilaha illallah berhenti di situ. Namun intinya bagaimana kita mentalkin sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit pengumuman dari panitia, silakan. Mohon diinfokan kepada pemilik kendaraan mobil Panther hijau berplat W367RG dan mobil Avanza hitam berplat L1862CY mohon segera dipindahkan. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda hari kiamat akhir zaman yang lainnya adalah banyaknya pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaktsurul harj. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada banyaknya al-harj. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa ma al-harju ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan al-harju? Maka Rasulullah menjawab, al-qatlu. Al-qatlu banyak pembunuhan. Punya utang sedikit, maka untuk menyelesaikan dibunuh. Entah yang bunuh itu yang diutangi, karena kok enggak nyaur-nyaur kemudian membunuh, atau yang utang karena sering sakit hati ditagih akhirnya membunuh orang yang mengutangi, atau hanya masalah sepele
maka kemudian menyelesaikannya juga apa? Membunuh dan yang lainnya. Dan ini pun juga sudah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, bahwasanya sudah banyak kaum muslimin itu yang saling membunuh, rebutan warisan dan yang lainnya. Kemudian berikutnya tanda hari akhir atau akhir zaman adalah orang-orang akan bermegah-megahan dalam membangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah an yatabahan nasu fil masajid." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tatkala banyak orang yang berbangga-bangga, bermegah-megahan dalam membangun masjid. Kampung di sini masjidnya bagus, 2 lantai keramik semuanya. Kampung sebelah enggak terima, bangun masjid kubahnya pakai emas misalkan. Nah, bermegah-megahan di sini dalam artian adalah bukan berarti kita tidak boleh membangun masjid yang besar, masjid yang menghabiskan uang yang banyak. Bukan itu intinya. Namun di sini yaitu tatkala fokus orang ketika membangun masjid itu lebih kepada bangga-bangganya ketika masjid itu lebih bagus dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Sedangkan dia lupa untuk memakmurkannya. Jamaahnya cuma sedikit, zuhur asar cuma nggak sampai 10, tapi masjidnya gede, 2 lantai. Apalagi sebagian masjid yang saking mewahnya itu lebih identik bukan tempat ibadah, akan tapi menjadi tempat apa? Wisata. Nah, tapi tidak ada sholat wajibnya, ataupun sholat wajib itu sangat sedikit. Kalaupun ada adzan, ternyata yang datang dari jauh-jauh itu bukan untuk sholat, tapi untuk melihat pemandangannya. Oh bagus dan yang lainnya. Itu ternyata juga sudah terjadi di zaman sekarang. Bahkan di negara kita juga ada. Di mana? Turen besar yang katanya dibangun oleh jin. Ternyata sudah pembangunnya sejak tahun 70-an. Atau Masjid Kubah Emas misalkan, yang mana memang katanya di sana enggak banyak sholat jamaahnya. Memang ada emasnya, namun cuma untuk bermegah-megahan. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan la tusungi masjid kecuali ke 3 masjid saja. Enggak boleh kita hanya mengkhususkan ke masjid karena keagungannya, kebesarannya. Tapi kalau hari ini kita berusaha dari rumah bangun pagi ke masjid Idul Fitrah, boleh apa enggak? Boleh, karena bukan karena masjidnya, karena ya memang ada taklim. Artinya bukan karena ikut masjidnya. Kemudian berikutnya tanda hari kiamat adalah banyaknya peminum khamr atau minuman keras. Bahkan tidak hanya sekedar meminumnya, namun menganggap minum khamr atau khamr itu sudah menjadi halal. Min asratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat Rasulullah menyebutkan wa yushrabul khamru, dan khamr itu sudah diminum. Artinya sudah banyak yang meminum khamr, sudah menjadi biasa. Bahkan di antara mereka la yastahillanna ta'ifatun min ummatil khamra bismin yusammunaha iyyahu. Sungguh akan ada taifah dari umatku yang mana mereka akan menghalalkan khamr dan menamai khamr ini dengan sesuai dengan kehendak mereka. Artinya menamai dengan nama yang lain. Kalau dalam bahasa Arab cuma ada khamr saja, minuman keras. Namun sekarang namanya sudah berubah. Apa saja di antaranya? Apa namanya? Yang pernah minum insya Allah tahu. Ya, tapi bukan berarti yang tahu pasti peminum ya. Artinya ya memang semuanya banyak. Fanta bukan khamr yang memabukkan, whisky, apalagi bir ataupun bintang dan yang lainnya. Mereka menamakan dengan selain dari khamr agar orang lain itu tidak tahu.
Sehingga mereka memang benar-benar menghalalkan, menjadikan khamr itu sebagai minuman keseharian mereka. Ya dulu memang para sahabat itu kebiasaannya juga minum khamr. Kalau kita seperti teh itu minum biasa, namun setelah diharamkan ya mereka berlepas diri semuanya dari khamr. Namun nanti akan ada lagi orang-orang yang menghalalkan. Ya akannya ini pada zaman Rasulullah, dan itu pun sudah terjadi dan akan terus terjadi. Bahwasanya orang-orang akan menghalalkan khamr dengan merubah namanya dengan selain khamr, baik itu narkoba, ya meskipun benda padat bukan benda cair seperti minuman keras, itu masuk ke dalam hukum khamr. Kemudian berikutnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya adalah telanjang. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun lam arahuma. Akan ada dua kelompok yang mana ini semuanya termasuk penghuni neraka dan aku belum melihatnya. Berarti nanti kalau sudah ada ya berarti sudah dekat hari kiamat. Kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulnal jannata. Yang kedua adalah wanita-wanita namun pada hakikatnya telanjang. Mereka bergoyang-goyang, lenggak-lenggok, jalannya dibuat-buat sehingga menjadikan orang lain, khususnya kaum laki-laki, melihatnya. Kemudian di kepala mereka itu ada seperti punuk unta. Maka mereka akan masuk ke dalam api neraka. Artinya tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan la yajidna rihaha, tidak akan mendapatkan baunya wangi surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Sedangkan baunya surga itu sudah bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini juga sudah kita saksikan. Yang pertama pemimpin-pemimpin yang mereka berbuat zalim. Kemudian berikutnya yaitu merajalelanya riba. Rasulullah SAW bersabda, "Baina yaday sa'ati yadharur riba." Di antara yang mengawali hari kiamat adalah tersebarnya riba. Dan ini pun juga sudah kita saksikan. Tidaklah seorang yang bertransaksi dengan bank kecuali ada ribanya. Itu memang pada umumnya. Apalagi kalau kita ingin meminjam, tidak ada seorang yang bisa minjam dengan bank kecuali pasti akan ada ribanya. Mau beli motor ada riba, beli mobil ada riba. Bahkan sampai-sampai ada ungkapan kalau kita tidak ikut transaksi dengan ribawi nggak akan pernah punya motor, nggak akan pernah punya mobil, nggak akan pernah punya rumah. Ya, padahal dia sendiri seharusnya yakin bahwanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memang ya banyak faktor kenapa kok bisa ucapan tersebut muncul dari seorang muslim. Ya bisa jadi tadi yang pertama memang keimanan dia akan rezeki yang diberikan oleh Allah itu kurang. Yang kedua memang riba ini sudah saking banyaknya, saking tersebarnya, saking luasnya penyebaran ribawi, sehingga tidaklah kita bertransaksi melainkan itu ada unsur ribanya. Atau setidaknya tidaklah kita itu kerjasama dengan orang lain, ya minimal kepada orang yang biasa transaksi ribawi. Kita sendiri sudah berusaha untuk tidak transaksi ribawi. Kemudian repotnya lagi, tapi ternyata customernya itu bank misalkan. Atau yang membeli, atau kita kerja di suatu perusahaan, memang pekerjaan kita halal, namun perusahaannya pinjam uangnya dari bank misalkan. Ya semuanya. Ya yang penting ya meskipun kita tidak ada larangan tadi, selama pekerjaan itu halal, kita digaji dengan cara yang halal, itu semuanya tidak ada masalah. Nah, yang penting kita semuanya secara pribadi membebaskan diri kita dari transaksi yang berbau ribawi. Karena
ya riba ini memang sangat besar hukumannya, ancamannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan riba ithnani wa sab'una baban, riba itu ada 72 pintu. Aisaruha mislu an yankiha rajulu ummahu. Yang paling ringan riba itu adalah seperti orang itu yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ya, kita sudah mengetahui zina itu saja sudah besar dosanya, bagaimana apabila menzinai ibunya sendiri. Namun sebesar-besar zina kepada ibunya sendiri tadi itu adalah jenis atau pintu riba yang paling ringan. Sedangkan yang paling berat adalah idzur rajulil muslim, yaitu tatkala kita mengejek-ngejek kehormatan seorang muslim. Dan juga masih banyak ancaman-ancaman riba yang lainnya. Kemudian berikutnya yaitu disia-siakan amanah, atau amanah diserahkan kepada bukan ahlinya. Ini juga merupakan tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza duyi'atil amanatu fangtaris sa'ah." Apabila amanah itu sudah disia-siakan, sudah dilalaikan, maka tunggulah as-sa'ah, tunggulah hari kiamat. Artinya tunggulah di sini berarti sudah semakin dekat hari kiamat itu. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha?" Bagaimana bentuk dari menyia-nyiakan amanah itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Artinya memang tatkala seorang itu diberikan amanah yang tidak sesuai dengan keahliannya, atau kita yang mengamanai seseorang yang bukan ahlinya, atau orang itu tidak memiliki keahlian, namun dia sendiri yang minta untuk diberikan apa? Amanah. Banyaknya orang-orang jahil tadi minta menjadi seorang pemimpin, kemudian memimpin rakyatnya dan yang lainnya. Dan ini juga termasuk yang penting dia punya uang, misalkan bisa jadi pejabat, padahal dari sisi keahlian dia tidak memilikinya. Dan ini banyak kita semuanya menyaksikannya. Begitu pula dengan suatu pekerjaan-pekerjaan, dia tidak bisa ngajar, namun diberi amanah untuk ngajar misalkan. Dia tidak memiliki ilmu, namun diserai untuk memberikan ilmu. Ini juga masuk idza wusidal amru ila ghairi ahli. Apabila suatu perkara urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Kemudian berikutnya di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya perniagaan, meratanya perniagaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina yaday sa'ah taslimal khassah." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah taslimal khassah, yaitu orang itu hanya akan mengucapkan salam kepada orang khusus saja. Artinya kalau yang dikenal itu mengucapkan salam, kalau tidak maka tidak salam. Bahkan ini tidak jarang terjadi juga di majelis taklim, majelis ilmu. Ketika sudah kumpul misalkan atau lewat, di situ ada beberapa ikhwan yang disalami cuma yang dikenal saja, yang tidak kenal tidak disalami. Padahal Rasul sendiri mengatakan, "Salim ala man arafta wa ala man lam ta'rif." Ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Apalagi di sini sudah satu majelis, tujuannya semuanya itu sama. Namun kalau salam ternyata cuma satu. Dan ini ya memang pernah terjadi atau mungkin sering terjadi di kalangan ikhwan kita sendiri pun juga
terkadang terjadi, apalagi di kalangan ibu-ibu. Biasanya mereka cuma mau kumpulnya yang teman-teman dekatnya saja, tidak mau berbicara dengan yang lainnya, menyendiri, mojok dan yang lainnya. Tidak boleh seperti itu. Terkadang misalkan ya meskipun nggak banyak, yang baru ngaji, baru datang, ya pakaiannya masih biasa, jilbabnya mungkin masih pendek misalkan, namun tidak disalami. Yang cadaran ngumpul di yang cadaran, atau jilbabnya besar ngumpul di yang jilbabnya yang besar. Baru yang datang itu dia baru ngaji namun tidak disalami. Sehingga ini menjadikan orang itu apa? Kapok tadi. Ya jangan sampai ya kita seperti itu. Bafushu at-tijarah, dan juga di antara tanda hari kiamat tadi adalah banyak menyebarnya tijarah. Hatta tusyarikal mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Sampai-sampai seorang wanita dia ikut membantu suaminya dalam tijarah, dalam perdagangan. Ini di antara tanda kiamat. Sudah terjadi belum? Banyak. Ya kayaknya di samping ini pengusaha semua ini. Ya, karena mereka membantu. Ini dalam konteksnya itu membantu, artinya memang ya kalau kebutuhan ya nggak masalah. Namun di sini sendiri sebenarnya bukan masalah ini adalah sesuatu yang buruk atau tidak. Namun kalau memang sudah terjadi ini berarti tanda hari kiamat. Ini bukan berarti ketika ada tanda-tanda kiamat itu semuanya bentuknya itu larangan, tidak. Sebagaimana para gembala kambing mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, itu bukan berarti celaan semuanya. Namun itu hanya sebagai kabar saja. Sebagaimana dijelaskan misalkan nanti akan banyak orang yang tidak berpakaian tidak beralas kaki, itu juga sebagai penjelasan saja, khabar, bukan berarti kita dilarang untuk melepas alas kaki. Hingga di sini banyaknya perniagaan tadi sampai-sampai seorang istri membantu suaminya dalam tijarah. Namun sekali lagi bukan karena larangan. Namun kalau memang itu sampai akhirnya membantunya suami dalam tijarah karena memang tujuan utamanya adalah mencari harta, yang penting pengen kaya, maka itu yang dilarang. Namun hanya sekedar membantu karena kebutuhan, maka itu tidak masalah. Kemudian yang lainnya di antara tanda hari kiamat adalah banyak terjadi gempa bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta taksuraz zalazil." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi banyak zalazil, yaitu banyak terjadi gempa. Dan kita kalau di Indonesia sudah tidak heran lagi dengan adanya gempa, sudah sering. Beberapa hari yang lalu itu juga tertimpa gempa. Itu juga sudah menunjukkan bahwasanya semakin dekatnya hari kiamat. Dan juga di sini masih banyak di antara tanda-tanda hari kiamat yang lainnya. Di antaranya adalah memutus silaturahim, atau banyaknya terjadi perbuatan keji dan mungkar. Dan masih ada 10-an tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang itu yang memang belum terjadi, yang nanti insyaallah semoga dijelaskan oleh Ustaz Fadlan ketika menjelaskan tentang fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah di hari akhir kelak. Namun untuk pagi hari ini sesi yang pertama kita cukupkan sekian pembahasan di antara tanda-tanda hari kiamat. Atau mungkin ini satu lagi, namun tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Tanda-tanda kiamat kecil namun belum terjadi, bukan tanda besar. Karena para ulama menyebutkan ini sebagai tanda kecil. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan
wa hatta yasira ar-raqibu bainal Iraqi wa Makkah la yakhafu illa dhalalat tariq wa hatta yaksura al-harju. Kiamat tidak akan terjadi sampai wilayah negeri Arab nanti itu akan kembali menjadi tanah yang subur, menjadi padang yang hijau, dan juga terdapat banyak sungai-sungai. Hatta yasira ar-raqibu bainal Iraq, sampai-sampai ketika ada orang yang safar mulai dari Irak sampai ke kota Mekah, la yakhafu illa dhalalat tariq, maka tidak ada yang ditakuti lagi kecuali cuma takut tersesat saja. Artinya tidak takut akan adanya perampokan, akan terjadi kecelakaan dan yang lainnya. Dan kembalinya negeri Arab menjadi padang rumput yang hijau itu memang belum terjadi sekarang, karena sekarang masih batu-batuan. Namun ini adalah sesuatu yang harus kita yakini. Nanti negeri Arab akan menjadi tanah yang makmur, yang subur. Namun tidak ada sebuah hadis pun yang menjelaskan ketika turun salju di Arab itu sebagai tanda kiamat. Kan kita sering mendengar sudah turun salju di negeri Arab, itu sebagai tanda kiamat sudah dekat. Mau turun atau tidak, kiamat itu sudah dekat. Karena itu semuanya tidak ada dalil yang menjelaskannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang dapat kita sampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang semoga bisa kita jawab. Pertanyaan yang pertama, apakah banyaknya Habib saat ini yang mengaku bertemu atau bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW termasuk tanda kiamat? Lalu kenapa banyak orang-orang yang percaya dan taklid pada Habib tersebut? Ya, adapun banyaknya orang yang mengaku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya alam apakah berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat atau tidak? Karena kalau secara umum ketika tanda hari kiamat dijelaskan, tandanya adalah dajjaluna kadzabun, yaitu para pendusta yang mengaku sebagai seorang nabi. Adapun orang yang mengaku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu ya cuma sebagai kedustaan di antara kedustaan-kedustaan yang lainnya. Entah itu bertemu. Adapun orang yang bermimpi, ya memang masih ada kemungkinan seorang muslim itu bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sifat yang disebutkan atau yang dilihat dalam mimpi tersebut sama persis dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga selama ketika Rasulullah hadir dalam mimpi tidak mungkin mengajarkan suatu ajaran yang menyelisih ajaran beliau ketika masih hidup. Tapi kalau ada orang yang ngaku bertemu Rasulullah SAW secara langsung, melihat dengan mata kepalanya, maka itu pasti adalah suatu kedustaan, karena Rasulullah tidak mungkin bisa dilihat dalam keadaan sadar, hanya bisa dilihat dalam keadaan mimpi saja. Lalu kenapa banyak orang yang percaya dan taklid buta? Ya seharusnya ditanyakan kepada orang yang percaya tadi, kenapa kok mereka mau-maunya percaya? Ya namun kenapa banyak? Ya karena kejahilan tadi. Karena kejahilan mereka tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar ilmu syar'i. Dikatakan hadis Nabi demikian, dia hanya mengatakan, oh kata ustadz saya, kata kiai saya, atau kata habib saya demikian dan seterusnya. Sehingga mereka pun akan mudah percaya kepada mereka. Itu belum nanti ketika datang fitnah Dajjal nanti, orang pun akan semakin mudah untuk percaya. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada budak di zaman ini? Mohon penjelasan makna budak. Budak dalam bahasa Arab memang artinya, atau bahasa Arabnya adalah al-abdu atau abdun. Budak dalam pengertian adalah orang yang dalam kekuasaan kita, kepemilikan kita itu akan ada ketika diperoleh dengan cara peperangan saja. Ketika kaum muslimin berperang dengan orang kafir, kemudian menjadi tawanan, orang kafir menjadi tawanan, maka itu bisa dijadikan sebagai budak. Apakah masih ada?
secara keberadaan saat ini memang tidak ada, karena memang tidak ada peperangan. Kecuali kalau memang benar-benar terjadi peperangan, misalkan negara muslim dengan negara kafir, entah itu sekarang ataupun yang akan datang, sampai akhirnya menawan, maka tawanan itu boleh dijadikan sebagai budak. Dan cara memperolehnya tadi seperti itu, dengan tawanan. Tidak boleh kita mendatangi panti asuhan, cari anak kecil, saya ingin ngadopsi, katanya ngadopsi, ternyata sampai rumah dijadikan budak. Ya meskipun di sini anak kecilnya sampai disiksa, namun secara syar'i itu tidak boleh disebut sebagai apa? Budak. Adapun makna abdun, makna yang lainnya yang berkaitan dengan antara manusia dengan Allah, maka seluruh manusia itu merupakan budak Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Maka ibadullah di sini, hamba-hamba Allah di sini, maksudnya ya budak. Kita semuanya budak-budak Allah. Artinya kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Ustaz, ana mau tanya, kan katanya kalau tanda akhir zaman itu bakal tidak ada anak kecil lagi. Itu maknanya bagaimana? Dan tidak akan ada azan di masjid. Itu benarkah? Ya tadi ketika nanti semuanya diangkat meninggal dunia, ya akhirnya yang tersisa hanya kakek-kakek dan nenek-nenek, akhirnya ya mereka sudah tidak memiliki keturunan lagi. Sampai di akhir hayat mereka ya akhirnya menjadi tua, sehingga mereka tadi asy-syaikhu, yaitu asy-syaikhul kabir dan juga al-ajuz, itu yang akan tersisa. Ya bukan berarti anak kecil langsung meninggal dunia, atau mungkin bisa jadi seperti itu. Akhirnya nanti hanya ada orang-orang tua tadi yang tidak bisa mengucapkan, bahkan mereka kalaupun mengucapkan hanya mengatakan la ilaha illallah saja, akan tapi tidak mengerti masalah sholat, zakat dan yang lainnya. Dan juga apakah tidak akan ada adzan di masjid lagi? Ya nanti diantara syariat yang diangkat adalah masalah sholat. Itu juga merupakan yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apakah tidak ada adzan? Ya wallahu ta'ala alam, mengenai kalau yang ditanyakan itu adalah adzan. Baik. Kemudian berikutnya, mengapa kalau akan baca Al-Quran harus ta'awud dulu? Padahal membaca Al-Quran sendiri setan sudah takut. Ya kalau sudah takut, Al-Quran ditaruh saja. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jika kalian membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu sudah syariat, enggak usah ditawar-tawar lagi. Itu yang pertama. Allah memerintahkan kita isti'adzah. Rasulullah SAW menyontohkan kita sebelum baca Al-Quran kita isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika kita membaca Al-Quran. Lalu bukankah setan itu sudah takut? Iya. Al-Quran itu takut kepada ahlul Quran, bukan kepada Al-Qurannya. Kita semua mengetahui Al-Quran itu adalah hidayah. Kita semuanya mengetahui Al-Quran itu adalah syifa atau obat. Kapan Al-Quran itu menjadi obat, dan juga kapan Al-Quran itu menjadi hidayah? Yaitu tatkala kita membaca Al-Quran itu karena kita memang mencari kebenaran dari Al-Quran. Jangankan kalau di sini tidak membaca ta'awud, ya orang yang membaca Al-Quran dan sekedar membaca saja belum tentu dia mendapatkan hidayah. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Alif lam mim, itulah Al-Qur'an, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan baginya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an akan menjadi petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa tadi. Lalu apakah orang yang dengan membaca saja dia akan mendapatkan petunjuk? Ya belum tentu. Makanya kita juga jangan heran. Nanti kalau ditanya seperti ini, maka akan muncul pertanyaan yang lainnya. Katanya kan Al-Quran itu petunjuk, tapi kok masih ada orang yang baca Al-Quran
bahkan hafal Al-Quran, tapi kok juga pemikirannya apa? Sesat. Ya karena Al-Qur'annya memang bertunjuk, namun dia sendiri yang tidak mendapatkan petunjuk. In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi siapa? Semesta alam. Namun apakah semesta alam serta merta akan mendapatkan petunjuk? Di atas petunjuk, pasti di atas petunjuk. Namun ayat berikutnya Allah mengatakan apa? Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang istiqomah. Artinya Al-Quran juga akan mendatangkan petunjuk kalau memang kita niatnya cari petunjuk. Al-Quran itu setan memang takut. Itu kalau kita membacanya, kita sendiri ada keyakinan bahwasanya setan akan takut. Maka dari itu orang pun terkadang, tidak jarang juga orang bacanya sudah baca isti'adzah, baca Al-Quran, namun juga masih kadang kesurupan. Orang yang kesurupan itu tidak semuanya, bukan berarti mereka tidak pernah baca Al-Quran. Mereka juga ada yang masih baca Al-Quran. Ya berarti dia tidak mentadaburi Al-Quran, tidak meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau isti'adzah saja, yang pertama itu hanya sisi pelaksanaan sunnah Nabi SAW yang harus kita kerjakan. Yang kedua, untuk menjadikan setan takut tadi itu tatkala kita meyakini kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Teman ada yang tanyakan? Tapi kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Insyaallah nanti bisa dilanjutkan tanda-tanda hari kiamat, khususnya tanda kiamat yang besar oleh Ustaz Fadlan hafizallahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.